Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zeta yang pertama dengan NPM 23130250029. Di sini saya akan menjelaskan 5 tools cybersecurity yang menarik untuk dikuasai. Oke. Di sini ada 5 tools yang sudah saya coba sedikit dan saya akan jelaskan pengalaman saya di tools ini. Next. Pertama, di pendahuluan. Di era digital saat ini, serangan cyber menjadi ancaman nyata bagi individu, organisasi, bahkan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang cyber security menjadi sangat penting, terutama bagi mahasiswa teknologi informasi. Dalam praktik cyber security, banyak tools yang dirancang untuk menguji dan memperkuat sistem. Tools ini biasa digunakan oleh technical hacker atau penetration tester dalam proses audit keamanan. Presentasi ini membahas 5 tools cyber security yang saya kuasai dan yang sering digunakan dalam praktik maupun simulasi keamanan sistem. Oke, ini berikut daftar tools yang sudah saya kuasai, yaitu yang pertama ada Kali Linux, berbentuk sistem operasi khusus pengenalan detection. Yang kedua ada Wireshark, yaitu paket sniper untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Yang ketiga ada Burp Suite atau alat uji keamanan aplikasi web. Yang keempat ada Nmap, scanner jaringan dan port. Yang kelima ada Hydra, ada brute force login tool multi protokol. Oke, kita yang pertama ada Kali Linux atau sistem operasi penetrasi. Kali Linux itu distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang khusus penetration testing dan digital forensik. Kelebihan Kali Linux itu tersedia lebih dari 600 tools, sangat banyak ya. Contohnya ya ada 3, Metasploit, iCrack, mkTikTok dan sebagainya. Yang kedua, kompatibel dengan berbagai arsitektur x86, ARM, FVM, and Live USB. Yang ketiga, didukung oleh komunitas besar dan dokumentasi lengkap. Pengalaman saya sering menggunakan Kali Linux di virtual machine untuk melakukan uji penetrasi jaringan lokal. Tools favorit saya di dalamnya adalah Nmap, Metasploit, dan John the Ripper. Kali Linux menjadi pusat dari semua tools yang saya gunakan. Wireshark atau analisis jaringan. Wireshark adalah network protokol analyzer yang memungkinkan kita menangkap dan memeriksa paket data yang melewati jaringan secara real time. Fungsi utamanya yaitu memantau komunikasi jaringan atau misalnya HTTP, DNS, TCP, handshake, dan sebagainya. Yang kedua, menganalisis serangan DOS atau aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, melihat konten paket untuk troubleshooting atau audit keamanan. Contoh praktiknya, saya menggunakan Wireshark untuk memantau paket data di jaringan WiFi lokal. Dalam salah satu simulasi, saya berhasil melihat login data dari situs yang tidak terenkripsi. HTTP menunjukkan pentingnya pengguna HTTPS. Selanjutnya ada Burp Suite atau Web Vulnerability Scanner. Burp Suite adalah platform lengkap untuk pengujian keamanan aplikasi web. Burp Suite sangat kuat untuk mengidentifikasi. Ada 3, yaitu cross-site scripting atau SSS. Yang kedua ada SQL injection. Yang ketiga ada broken authentication. Fitur-fitur yang sering saya gunakan yaitu proxy intercept, melihat dan memodifikasi permintaan HTTP antara browser dan server. Yang kedua ada repeater atau mengirim ulang request untuk analisis. Yang ketiga itu intruder atau brute force terhadap parameter input. Ya begitulah pengalaman pribadi saya, yaitu saya pernah menguji form login di website PHP sederhana milik saya. Dengan Burp Suite saya melihat bahwa password dikirim dalam format plain text. Ini mendorong saya memperbaiki sistem autentikasi dan menambahkan enkripsi. Selanjutnya ada Nmap atau Network Scanner. Nmap atau Network Mapper itu adalah tools open source yang digunakan untuk yang ada 3, yaitu ada mendeteksi host yang aktif dalam suatu jaringan. Yang kedua, mengetahui port terbuka dan service yang berjalan. Yang ketiga, menebak sistem operasi target atau OS detection. Contoh penggunanya itu ada, kita masukkan perintah Nmap SSH 192 ini IP ya. Perintah di atas saya gunakan untuk men-scan seluruh perangkat yang terhubung dalam jaringan rumah. Saya bisa mengetahui mana yang menggunakan Linux, Windows, termasuk service yang terbuka seperti SSH dan HTTP. Nmap sangat berguna untuk mencari celah di jaringan internal maupun saat simulasi audit jaringan perusahaan fiktif dalam tugas praktikum. Oke,
Untuk selanjutnya ada Hydra Brute Force Login Tool. Hydra adalah tool brute force tercepat yang mendukung banyak protokol FTP, SSH, HTTP, RDP, MySQL, DLL. Hydra bekerja dengan mencoba kombinasi username dan password dari sebuah word list untuk mendapatkan akses login ke target sistem. Contoh Hydra, ini contoh perintah ya. Hydra admin PROQ txt ssh garis miring 192.168.1.10. Tool ini saya gunakan untuk melakukan simulasi serangan terhadap SSH lokal. Biasanya seperti itu ya, yang pernah saya coba dan pernah saya telusuri itu maksudnya seperti itu. Dalam virtual lab dengan menggunakan worklist yang proq.txt teks ya, saya bisa menguji seberapa kuat password yang saya buat. Catatan penting nih, ini catatan penting. Hydra hanya boleh digunakan dalam jaringan lab sendiri atau sistem yang kita memiliki izin. Menggunakannya ke sistem orang lain tanpa izin adalah ilegal dan berbahaya. Itu sangat tidak disarankan ya. Di sini sebenarnya ada etika dan legalitas, ada tambahan dari saya. Semua tools yang saya pelajari dan praktikan digunakan secara etis dan dalam lingkungan yang aman atau virtual lab. Etika cybersecurity sangat penting sebagai calon profesional keamanan sistem. Saya memahami bahwa pengetahuan ini bukan untuk merusak tetapi untuk melindungi sistem dari serangan. Prinsip utama saya, know your tools but always respect the law and ethics. Untuk penutup, dengan menguasai tools seperti Kali Linux, Wireshark, Bootstrap, dan Hydra, saya merasa lebih siap untuk menganalisis dan mengamankan sistem informasi. Tools ini bukan hanya sekedar alat, tetapi juga jendela untuk memahami bagaimana serangan bekerja dan bagaimana cara mencegahnya. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya dalam bidang cybersecurity dan menjadi bagian dari garda terdepan dalam menjaga keamanan digital di era modern ini. Oke, sekian dari saya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.